Kalau dari saya sendiri Pak belum ditentuin sih. Mungkin 25-an. Tanggal 25 ya rata-rata ya. Iya. Saya pikir kemarin kan dihubungi kan. Saya pikir nanti minggu pertemuan pekan ini apa ke-8 itu nanti habis Lebaran. Ternyata pekan ini ya. Jadi saya buka saja dulu absen ya. Kemarin kan sudah absen kelas B ya, kelas B. Ini saya buka lagi absen untuk kelas A dan kelas C. Eh, Tunggu ya. Ini pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 ya. Ya. Atau saya buka dulu kelas A ya. Nanti habis ngajar baru saya buka kelas C ya. Baik, Bapak. Biar tidak ini. Saya juga mengajar, ini saya slide-nya saya sudah compare biar tidak terlalu panjang ya. Jadi nanti teman-teman bisa, kita tidak usah terlalu lama ya. Mungkin masih ada yang dalam perjalanan atau yang mau beribadah ya. Ya, oke. Apa kelihatan, teman-teman? Belum Bapak, share Belum. screen-nya mati. Oh, ini baru muncul Pak. Oke, thank you. Ya, ya kita masuk di GCMS ya. Jadi teman-teman ini intermezzo dulu ya. Kalau dulu mata kuliah ini teman-teman ada di oke. Kalau dulu mata kuliah ini teman-teman ada di mana? Di mata kuliah pemisahan ya. Nah, sekarang itu sekarang namanya farmakonomi berapa? 3 ya. 3 ya. Nah, tetapi kalau dari kurikulum di Indonesia teman-teman itu biasanya masuk di mata kuliah metode pemisahan ya. Metode pemisahan. Atau biasanya juga masuk di mata kuliah namanya instrumen ya. Ya. Ini yang lazim ya. Hanya kita yang menggunakan istilah farmakonomi 3 ya. Saya juga bingung bagaimana korelasinya. Tetapi kalau di teman-teman nanti diskusi sama teman-teman yang dari kampus lain, biasanya dia dapatkan mata kuliahnya ini di metode pemisahan atau instrumen ya. Nah, sebelum kita mulai ya, di sini sebenarnya namanya GISI ya, gas kromatografi ya. Tetapi biasanya digandeng dengan mass spektrofotometri. Kedengaran suara saya? Dengar Pak. Dengar, Pak. Ya. Kedengaran, Pak. Ya, thank you. Nah, ya dulu teman-teman kebanyakan kampus itu punya GISI aja ya, GISI ya. Jadi kalau GISI teman-teman ini hanya identifikasi ya, hanya digunakan untuk pemisahan ya. Nanti setelah itu berkembang ternyata GISI itu bisa digandeng dengan MS ya, atau mass spectrophotometry. Kalau kita lihat gambarnya, MS-nya ini teman-teman, yang ini MS-nya. Jadi ini ya GISI ya. Nah, tetapi di sini autosamplernya ini ya. Di sini injeknya alatnya. Nah, nanti sebentar kita lihat. Jadi ini terbagi ada dua alat yang saling bergandeng ya. Jadi kalau umpama sudah alatnya GCMS teman-teman, berarti ini sudah satu paket ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengukur atau mau mengetahui sampel ya,
pastikan dulu teman-teman tanya, di situ apa ya. Jadi selain GCMS ada juga LCMS ya, LCMS. Kalau ini gizi teman-teman, eee ibaratnya itu fase geraknya itu gas ya, atau, semua senyawa yang ingin diuji itu diubah dalam bentuk gas. Beda dengan ini ya, kalau LCMS ini semua dalam bentuk cair ya, semua dalam bentuk cair. Jadi tergantung apalagi teman-teman alat yang kita gunakan ini tergantung dari senyawa yang kita uji ya. Jadi kalau teman-teman, senyawanya dari mana ini? Senyawa yang kita dapatkan dari isolasi, senyawa bahan alam, ya. Bisa juga kita dapatkan hasil dari fermentasi mikroorganisme, ya. Kita mau identifikasi senyawanya. Nah, karena senyawanya ini belum diketahui ya, unknown, anggaplah seperti itu, ya kan. Biasanya kita coba-coba dulu teman-teman. Tapi kalau umpama ini bukan senyawa baru, ya, senyawa baru teman-teman bisa lihat, di database ini, diapakan bagusnya, apakah diubah, diperiksa di GCMS ya, atau diubah dalam bentuk LCMS, ya. Semua ada kekurangannya, kalau yang LCMS teman-teman ini karena liquid ya, yang seperti tadi saya sampaikan, ini harus larut ya, larut dalam pelarut pembawanya, syaratnya. Kalau GCMS yang syaratnya adalah mudah menguap ya. Dia mudah menguap ya, dia mudah menguap, ketika istilahnya dipanaskan seperti itu dan tidak mengalami dekomposisi senyawa ya, alias labil ya, alias labil. Ini syaratnya 2. Jadi kalau kita punya senyawa yang tidak kita ketahui teman-teman, misalnya ada soalnya ya, teman-teman pastikan dulu ya, dia di mana. Apakah, kita gunakan sebagai ini di, GCMS, syaratnya apa, ya, memenuhi tidak atau paling mudah ya di LCMS, ya. Syaratnya itu hanya mudah larut dalam pembawanya, ya. Nah, persamaannya ini sama ini nanti teman-teman, persamaannya ketika kita identifikasi, kita bisa menentukan, massanya ya, massanya atau MR-nya kalau dia dalam bentuk senyawa, ya. Kalau dia dalam bentuk, senyawa ya MR. Kalau dalam bentuk unsur atau logam, bukan GCMS atau LCMS, ada lagi nama alatnya namanya AAS ya. Ini digunakan untuk mengukur logam ya, unsur logam. Kalau kita mau tahu, berapa kadar timbal, berapa kadar Fe dan seterusnya, kita pakai AAS-nya, AAS alatnya ya. Ini untuk mengidentifikasi bukan untuk memisahkan, tapi kalau LCMS sama GCMS ya dia alatnya alat pemisahan yang mana karena dia sudah dilengkapi dengan mass spektrofotometri ya atau spektrometri. Jadi kita bisa tahu nanti massanya ya. Nah, kalau dia punya database atau bukan dalam bentuk senyawa baru, biasanya bisa kita tahu langsung strukturnya ya. Strukturnya. Karena ini teman-teman GCMS digunakan untuk pemisahan, dari sini nanti kita bisa tahu kadarnya juga. Jadi kadar, berapa persen dia. Ya. Jadi ini alatnya sangat-sangat membantu ya dalam mengidentifikasi senyawa, khususnya untuk senyawa-senyawa volatil ya, yang mudah menguap. Ya, itu dulu ya intermezzonya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ini adalah senyawa yang nanti harus bisa volatil ya. Jadi harus kita panaskan ya. Dan dia menguap ya. Kita biasanya menggunakan 400 derajat. Ini sudah panas sekali ya, seperti tanur ya. Jadi kita punya juga alat namanya tanur, teman-teman, itu alat untuk membuat jadi abu ya. Kalau tanur itu kurang lebih hampir sama dengan yang biasa digunakan di rumah sakit untuk eee, apa namanya, menghancurkan obat-obat kadaluarsa ya, biasa kita sebut dengan insinerator ya. Ada biasa juga kalau di agama Hindu kan biasanya,
jenazah itu diabukan ya menggunakan tanur ya. Kurang lebih hampir sama, tapi kalau tanur itu sampai 800 derajat, teman-teman. Ya, kita punya, tapi kecil ya karena kita gunakan untuk kadar abu, bukan untuk jenazah ya. Kalau di rumah sakit itu biasanya disebut dengan insinerator ya, itu. Nah, ini teman-teman kita gunakan 400 derajat nanti fase geraknya itu gas ya, dan fase diamnya itu berupa zat padat atau zat cair, ada 2 ya. Tapi paling sering sekarang umumnya menggunakan fase diamnya menggunakan cair ya. Ya, menggunakan cair yang ini yang paling sering ada di alat GCMS-nya. Kalau prinsipnya teman-teman ya, oh ini fase ya. Kalau kalau prinsipnya itu yang seperti yang dulu-dulu ya. Kalau dulu-dulu kan syaratnya itu teman-teman apa? Menggunakan eee, menggunakan prinsip perbedaan kepolaran ya, kepolaran. Kalau ini teman-teman ini menggunakan pemisahan berdasarkan titik uapnya ya, menguap. Karena setiap senyawa ya, setiap senyawa itu ya, atau minyak, biasa juga digunakan untuk identifikasi minyak, itu kan kalau dia menguap ya, itu pasti suhunya berbeda-beda ya, suhunya berbeda-beda. Nah, kalau suhu menguapnya itu berbeda-beda atau titik didihnya berbeda-beda, teman-teman, ya, otomatis senyawa yang berupa campuran ini pasti akan terpisah, ya. Karena titik uapnya itu berbeda antara senyawa satu dengan senyawa lain. Kalau sama berarti masih satu senyawa, ya. Kalau dia senyawa berbeda pasti atau campuran pasti suhunya itu titik uapnya pasti berbeda ya. Nah, karena berbeda, ada yang duluan, anggaplah seperti ini, ada yang duluan. Nah, ada yang duluan ya, ada yang belakangan, ini akan ditangkap oleh detektor ya. Nah, akan berdasarkan apa? Berdasarkan aliran listrik ya. Dari mana? Dari senyawa tersebut yang terionisasi ya. Ini terionisasi ya. Terionisasi kemudian dijadikan sebagai aliran listrik yang dimana ditangkap oleh detektor, teman-teman. Nah, detektor ini akan membacanya seperti spektrum seperti ini ya. Karena kita gandeng dengan MS, teman-teman, nanti tingginya ini ya, ini bisa kita ketahui masanya. Karena ini gisi ya digunakan untuk identifikasi dan pemisahan. Di sini juga tinggi dan pendeknya peak-nya ini menentukan juga kadarnya ya. Kadarnya yang biasa kita tentukan dalam bentuk persen. Jadi kalau teman-teman mau identifikasi parfum, contohnya ya, misalnya parfum ya, ya. Parfum ini kan dalam bentuk cair ya, yang kita gunakan ya, cair. Nah, di dalam cairan ini teman-teman pasti ada campurannya ya. Ya. Jadi kalau teman-teman semprot itu dikatakan bahwa oh ini 100% parfum ya, bau apa wangi ini misalnya. Itu bukan 100% maksudnya 100% wangi itu, tetapi ada juga pembawanya ya. Dia ada pembawanya. Nah, biasanya apa namanya? Yang menentukan kualitas parfum itu pembawa ini juga, teman-teman. Pembawanya dalam parfum itu yang harus bersifat inner ya, alias dia apa ya, tidak tidak dia homogen ya, dia homogen. Dia homogen, ini yang menentukan kualitas parfum salah satunya. Jadi suatu parfum bisa jadi baunya atau wanginya itu sama, tetapi karena pembawanya itu berbeda ya, berbeda jenisnya. Jadi ada yang tahan lama, ada yang cepat, ada yang meninggalkan bekas di baju, ada yang tidak. Nah, ini yang membedakan ya. Nah, jadi 100% yang dikatakan 100% parfum bukan hanya parfumnya aja. Jadi dia perlu namanya pembawa ya, supaya dia bisa disemprotkan. Ya, nah, karena dia dalam bentuk campuran, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu, oh ini jenis parfum apa sih? Ini biangnya apa sih?
kalau teman-teman mau usaha parfum kan, mau bikin, parfum sendiri untuk dijual atau segala macam, terus suka dengan, wangi parfum, satu begitu, teman-teman bisa ngisi MS, ya. Ngisi MS, kemudian yang MS-nya di MS ini teman-teman sudah ada database ya. Sudah ada database-nya. Jadi teman-teman nanti campuran tadi ini terjadi pemisahan seperti ini spektrum ya. Jadi ada berapa campuran yang di dalam parfum itu digunakan, sebegitu juga jumlah spektrumnya ya. Nah, yang ini akan terbaca karena kita ada MS teman-teman. Nah, itu nanti teman-teman bisa tahu, oh, wangi ini itu biangnya itu terdiri dari campuran ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen. Seperti itu, ya. Jadi ini sangat-sangat membantu untuk selain digunakan di farmasi ya untuk di industri apa namanya kosmetik itu digunakan juga, ya. Jadi ini skalanya sangat-sangat luas untuk di CMS itu, ya. Jadi kalau kita lihat kurang lebih seperti ini ya, ini ada pemanasnya, ada injeknya, ya, ada sampel. Jadi sama, sampelnya ini kita injeksi masuk, ya. Nah, dipanaskan dulu teman-teman, nanti ada kolom, ya. Jadi terjadi pemisahan karena itu tadi berbeda waktu untuk menguapnya, kemudian nanti terdeteksi, kemudian direkam oleh sistem seperti itu, ya. Itu definisi sama prinsipnya. Jadi definisinya adalah memisahkan campuran yang dapat menguap. Ini syaratnya dapat menguap ya, kurang lebih pada suhu 400 derajat Celcius karena maksimal biasanya alat GCMS itu menggunakan 400 derajat ya, kurang lebih seperti itu, yang mana nanti ada fase geraknya itu berupa gas dan fase diamnya berupa zat padat atau zat cair. Tapi pada umumnya sekarang itu rata-rata menggunakan zat cair ya, fase diamnya ya. Nah, prinsipnya itu tadi yang saya jelaskan. Nah, kalau kita lihat di persiapan pemeriksaan GCMS-nya, teman-teman, yang paling gampang, yang paling awal itu teman-teman preparasi. Nah, ini yang di farmasi, teman-teman, yang biasanya kita sering lupa ya, sampel preparasi. Jadi sama teman-teman, kalau teman-teman menggunakan praktikum atau nanti melakukan penelitian, usahakan sampelnya itu, kalau teman-teman preparasi, teman-teman itu harus tahu, ini mau diapakan ini, ya, mau diapakan ini. Entahkah dia harus larut, ya kan? Kalau di CMS kan dia bagaimana caranya nanti mudah diuapkan ya, mudah diuapkan. Kita preparasi, ya. Sebentar, nanti ada slide tertentu ya, ada saya jelaskan juga. Kalau umpama senyawanya itu berupa zat padat bagaimana, ya. Nah, intinya sebenarnya bagaimana diuapkan, ya kan? Nah, kemudian kita derivatization ya. Ini bagaimana caranya supaya senyawanya ini menjadi stabil ya, tidak mengalami komposisi ya. Jadi kalau umpama dia labil ya tidak bisa digunakan ya GCMS. Mungkin dia bisa digunakan untuk LCMS ya. Itu kekurangannya GCMS ya. Kekurangannya ya. Jadi apa? Dia harus mudah menguap. Kalau dia menguap dia masih tetap stabil gitu. Ya, kemudian kita injek ya, ini tadi tidak mengalami dekomposisi awal. Kemudian nanti ketika sudah kita injek dia mengalami pemisahan ya di kolomnya ya. Di kolom yang dimana pada saat melewati kolom itu ya itu dalam istilahnya pemanasan ya. Pemanasan jadi mudah menguap sehingga mudah dipisahkan di kolom ya. Kemudian ini tadi saya jelaskan ketika keluar spektrum ya, ada massa ya, ada detektor yang kurang lebih akan mendeteksi senyawa-senyawa. Nah, ini tadi. Jadi tergantung database-nya ya. Ini juga yang membedakan setiap harga GCMS ya, database-nya ya. Kalau database-nya spektrumnya itu lebih banyak, teman-teman, itu pasti lebih mahal alatnya ya. Karena kita tidak usah lagi capek-capek mendeteksi MS-nya. Karena kekurangannya teman-teman kalau kita deteksi kalau kita database-nya itu kurang datanya, database-nya untuk spektrum itu teman-teman selalu ingat ada namanya isomer ya yang seperti saya jelaskan kemarin. Jadi strukturnya sama, MR-nya sama, tapi strukturnya tidak sama ya.
strukturnya tidak sama. Nah, ini yang biasa agak-agak merepotkan ya kalau kita untuk mengidentifikasi senyawa kalau dia punya isomer banyak. Ya. Nah, untunglah kalau kita punya alat yang database-nya banyak, besar ya. Jadi langsung dia terdeteksi. Ya. Kemudian ya ada scanning berikutnya dari kita scanning. Scanning ini digunakan untuk senyawa yang uh, uh, misalnya kita mau bandingkan ya fingerprint. Kalau misalnya identifikasi kembali lagi parfum, apakah ini parfum yang beredar di pasaran ini parfum asli atau tidak? Biasanya industri itu kan punya pembandingnya ya, punya pembanding. Nah, ini kita bisa bandingkan dua. Kalau spektrumnya nanti ketika kita scanning dua sampel itu berbeda, berarti otomatis sampel yang kita ambil di pasaran itu palsu ya, karena kita punya aslinya seperti itu. Dan ini lebih cepat ya, ini lebih cepat kalau kita punya alat seperti itu untuk persiapan di CMS-nya. Nah, ini tadi sudah ya komponennya, ya. Ini fungsinya, kemudian ini keunggulannya ya. Jadi keunggulannya resolusinya tinggi ya. Kenapa tinggi? Karena tidak semua senyawa banyak yang bisa stabil ya. Jadi kalau umpama campurannya itu tidak stabil teman-teman, ya tidak stabil, tapi teman-teman yang mau uji itu stabil, tidak ada masalah, masih bisa ya. Yang penting yang kita mau ukur itu stabil ya, stabil. Jadi ini efisiensinya itu tinggi ya, ya karena hanya digunakan itu sedikit sekali ya, bahkan bisa cuman kurang dari 1 mili ya, kurang 1 mili. Kurang 1 mili itu yang kita perlukan, sangat-sangat sedikit. Kemudian analisisnya cepat dalam hitungan menit. Ini tergantung retensinya ya. Tergantung retensinya. Retensi adalah waktu yang diperlukan yang ketika diinjek masuk sini sampai dia terbaca di sini. Sampai dia melewati kolom. Kolomnya di sini ya. Kolomnya di sini sampai melewati kolom ya. Ketika dia menguap kemudian melewati kolom itu kan apa namanya? Ada waktu yang diperlukan ya. Nah, waktunya itu berbeda-beda setiap senyawa teman-teman. Itulah yang disebut dengan waktu retensi. Keunggulannya juga tidak merusak. Jadi dia menguap melewati kolom teman-teman itu enggak rusak ya, enggak rusak. Jadi itu masih bisa kita gunakan lagi. Cuma tergantung alatnya, apakah daya tampungnya ada atau tidak. Biasanya langsung dibuang sebagai limbah ya. Ada juga yang masih bisa apa namanya tampung dia, jadi masih bisa kita gunakan. Tapi karena jumlahnya ini yang digunakan hanya sedikit, biasanya orang tidak pernah tampung ya. Biasanya tidak apa-apa dibuang sebagai limbah gitu. Tapi sebenarnya yang dibuang limbah itu ya tidak rusak gitu ya. Kemudian kita bisa set ya alirannya atau kecepatannya itu tetap ya. Jadi kalau kita ubah ini kecepatannya teman-teman, nanti waktu retensinya berbeda juga ya. Jadi kalau teman-teman mau identifikasi senyawa dari literatur, teman-teman baca ya, lihat dia menggunakan fase gerak apa, berapa alirannya, kecepatannya yang digunakan berapa, ya. Itu juga yang akan kita gunakan dalam alat untuk mengidentifikasi berdasarkan literatur, ya. Jadi itu kalau literaturnya mengatakan itu jangan ubah membuat fase aliran atau kecepatan sendiri, jangan ya, karena pasti waktu retensinya berbeda gitu. Kemudian ya teman-teman ada sensitivitas tinggi dapat memisahkan berbagai senyawa. Jadi senyawa yang saling bercampur ya dan senyawa yang kadarnya rendah itu teman-teman masih bisa dipisahkan ya, masih bisa dipisahkan. Jadi sangat-sangat yang penting syaratnya itu menguap ya, menguap ya, menguap. Kemudian ini syaratnya lagi adalah stabil ya, tidak mengalami dekomposisi pada pemanasannya. Itu ya. Ini fungsinya mengidentifikasi suatu senyawa yang berada dalam campuran berdasarkan waktu retensi. Ini yang tadi sampaikan, menentukan masanya ya. Jadi karena berbeda waktu retensinya, nanti kita bisa tahu di sini berapa kadarnya ya. Berapa kadarnya dan masanya. Beda ya. Berapa kadarnya sama masanya.
kalau masanya itu teman-teman mengidentifikasi senyawa itu apa sih? Ya, itu. Kalau kadar berapa jumlah senyawa itu dalam sampel ya. Karena dalam sampel itu kan banyak campuran ya. Jadi kita harus tahu berapa persen A, berapa persen B, berapa persen C. Nah, A itu apa? A itu apa? B itu apa? C itu apa? Misalnya, itu kita bisa tahu dari MR-nya, dari sininya, dari MR-nya. Ya, jadi fungsinya GCMS itu. Jadi selain masanya, itu kita bisa tahu kadarnya. Ya. Nah, ini tadi sudah prinsipnya ya, yang perlu teman-teman kita tahu untuk pembahasan hari ini ya. Pertama injek ya. Ini kayaknya nanti teman-teman bisa lihat di YouTube lah ya, bagaimana menginjek ya. Jadi kurang lebih hampir sama ya. Di sini kita injek ya, atau sampler di sini ya. Kemudian gasnya, gas pembawanya ini gas pembawanya di luar ya. Biasa ada di belakangnya ini biasanya ada tabung ya. Kalau pernah saya uji pakai alatnya untuk pemeriksaan itu biasanya di belakang itu ada gas helium ya. Yang paling sering itu kita pakai gas helium ya. Ovennya ada dalam sini ya, di sini pemanasannya ya. Kemudian kolomnya di dalam sini juga ya. Kemudian detektornya nanti di sini ya. Ini detektor MS-nya nanti terbaca di sini ya, terbaca untuk ini. Jadi nanti kita lihat bagaimana sih untuk ovennya, kolomnya sama detektornya ya. Begitu juga menginjeksinya bagaimana yang perlu teman-teman tahu. Tapi intinya teman-teman adalah prinsip gizi itu adalah bagaimana memisahkan senyawa dalam senyawa apapun itu ya, mau itu dalam bentuk padat ya, cair. Yang penting syaratnya itu bisa menguap ya. Pada dasarnya menguapnya itu kita gunakan 400 derajat Celcius ya. Nah, menguapnya ini teman-teman itu mudah menguap, ini nanti akan melewati kolom ya. Jadi kolomnya itu kayak tembaga ya, kayak tembaga, dia akan melewati kolom ini. Nah, pemisahan dari senyawa tadi ini itu memerlukan waktu yang kita sebut dengan waktu retensi. Nah, ketika terjadi pemisahan teman-teman ya, terjadi pemisahan ini akan ditangkap oleh spektrometri massa untuk mengidentifikasi berapa sih massanya senyawa tadi atau campuran tadi yang terpisah di kolom. Ya, itu aja ya. Ya, teman-teman yang bisa untuk teman-teman tahu GCMS seperti apa ya. Alatnya ini cepat sekali ya. Kalau umpama kita gunakan identifikasi kurang dari 20 menit lah, 10 menit bahkan ya. Tergantung aliran yang kita gunakan. Bahkan lebih cenderung lebih lama preparasi ya. Jadi kita di farmasi teman-teman, preparasi itu biasanya lebih lama ya daripada pengujian. Makanya biasanya ada orang preparasi kalau umpama pengujian hari ini, preparasinya itu kemarin ya. Paling paling banter itu kalau pengujiannya siang hari, preparasinya pagi. Wah, ini sudah buru-buru orang ya. Nggak pernah itu pengujian siang, preparasinya siang. Wah, itu kalau seperti itu kayaknya nggak bisa ya, karena kita butuh waktu. Apalagi preparasi yang pertama kali sampel yang kita gunakan, biasanya kita belum tahu kan, dia menguapnya lama tidak, atau dia stabilkah tidak ya. Jadi perlu preparasi, dan preparasi ini untuk kita tahu teman-teman, biasanya kita nggak bisa kerja sekali ya. Kecuali kalau teman-teman sudah punya pengalaman atau sudah tahu model sampel begini seperti apa, itu bisa aja langsung kita preparasi. Tapi kalau baru pertama kali biasanya kita diskusi dulu, ini cocoknya di mana, ini pakai apa ya, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman ya, fase geraknya, fase gasnya ya. Ini dulu kita bicara dulu di sini ya. Di sini kita dulu bicara. Jadi biasanya paling sering kita gunakan itu adalah helium ya, helium. Yang jelas biasanya kita hindari namanya oksigen ya, karena oksigen itu terbaca ya, terbaca, dan cenderung bahaya ya kalau oksigen juga bisa 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 terbakar ya. Ya, bisa terbakar ya, karena mudah 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 terbakar ya kalau oksigen. Jadi biasanya kita paling sering gunakan itu helium ya.
Makanya yang salah satu membuat GCMS ini mahal teman-teman ya gas helium juga ya, gasnya. Kemudian, ada gizinya, kemudian syaratnya ini tadi tidak bereaksi inert ya, kemurniannya tinggi, viskositas. Nah, karena kita menggunakan biasanya, hidrogen atau nitrogen atau helium, helium paling sering digunakan. Ini ndak terbaca ya. Jadi dia melewati kolom teman-teman ya, tapi ndak terbaca di detektor gas ini ya. Jadi yang karena ini kan pembawa ya, ini pembawanya ya, ini pembawa. Dia melewati kolom tapi tidak terbaca di detektor. Otomatis yang terbaca di detektor itu hanya yang senyawa yang dibawa ya. Istilahnya zat terlarutnya ya. Kalau dia berupa cairan ya. Kalau kita bicara seperti cairan, zat terlarutnya atau campurannya aja yang terdeteksi ya. Itu. Jadi biasanya kita gunakan helium ya. Ini syaratnya. Oke. Kemudian, kita pindah ya, untuk mengidentifikasinya seperti apa teman-teman. Nanti kita lihat, di sini ada pengaturannya ya, alirannya ya. Ini tergantung ya, ini alirannya berapa, mau, 5 mikro kah, atau 2 mikro kah, atau 0,2, kecepatannya berapa ya, per menit kah, per detik kah, atau seperti apa, ya ini. Ini yang saya bilang tadi, kalau teman-teman, mau menentukan senyawa, mau GCMS, biasanya kita lihat dulu literatur, sudah ada tidak. Daripada kita lama preparasi teman-teman, ya kan? Daripada kita lama preparasi, ya, lama preparasi, kalau kita preparasi, ini kan lama ya. Daripada kita lama, mendingan kita lihat literatur yang sudah orang, apa, publikasikan. Kita lihat saja literaturnya, dia gunakan apa. Oh, alirannya sekian, kecepatannya sekian. Kita set di sini, ya, kita kontrol. Ya. Kalau kita sudah kontrol, ya, baru kita injek, ya, injek alatnya, gitu. Nanti melewati kolom, ya, terjadi pemisahan, ada waktu retensi, kemudian dideteksi detektor. Sebentar nanti kita lihat ini, ya, ada berapa detektor yang bisa digunakan di GCMS, ya. Kemudian terbaca di spektrumnya, kemudian yang tadi melewati gas itu terbuang sebagai limbah ya. Ya, ini ya sangat-sangat kurang lebih ini bahkan sampai 260 ya syaratnya gasnya. Nah, ini tadi yang saya bilang yang sampelnya itu hanya 95, enggak sampai 1 mili ya. Enggak sampai 0,1 mili ya. Kurang dari 100 mikro ya, kurang dari 0,1 mili. Jadi sangat-sangat sedikit yang digunakan. Nah, kalau terbaca seperti ini spektrumnya ya, di MAS ya, terbaca. Misalnya ini ada seperti ini, ada tinggi 210. Berarti ini yang dominan ya. Ini yang dominan teman-teman. Nah, ini yang dominannya ini teman-teman yang biasanya kita kalau ada database-nya langsung dia baca seperti ini. Oh, ini senyawanya. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot memproyeksikan 210 itu seperti apa. Ya, tidak perlu kita gambar, tidak perlu kita cocokkan fragmennya 63, 76 sama 89 itu bagaimana ya. Karena ini ada database langsung terbaca ya. Ini teman-teman karena apa namanya? Sebentar lah kita lihat ada berapa spektrumnya. Karena kalau untuk mempelajari spektrumnya ini teman-teman ini mungkin 2 kali pertemuan lagi ya supaya teman-teman bisa baca spektrum. Jadi mata kuliah ini hanya mengantar saja bahwa ada namanya GCMS ya, kemudian apa pengertiannya, prinsipnya, apa komponennya, bagaimana cara kerjanya ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara membacanya ini teman-teman, nah ini yang nanti kita perlu mata kuliah lagi ya. Ya, saya tidak bisa paparkan juga sekarang atau di mata kuliah ini karena berbeda ya tujuannya. Gitu. Nah, ini tadi yang biasanya jadi momok ya. Jadi pernah ada yang juga tanya, Kak, kalau sampelnya padatan bagaimana ya? Ah, sampelnya padatan baru tidak volatil ya. Maksudnya bukan dalam bentuk gas. Biasanya kita dapatkan senyawa itu dalam bentuk padatan ya. Nah, kita harus preparasi dulu teman-teman ya, preparasi. Nah, ini tadi yang kita sampaikan. Jadi kalau kita preparasi pastikan dulu ya hasil sintesisnya atau senyawanya, senyawa yang kita isolasi itu dia larutnya di pelarut apa ya.
pastikan dulu ya pelarut murninya apa. Nah, dan ketika dia dalam bentuk cairan, bisa tidak dia menguap, ya. Nah, kalau dia menguap, aman tidak, ya? Dia mengalami dekomposisi tidak, teman-teman, begitu ya. Ya, kalau misalnya tidak, teman-teman, ya, aman, berarti tidak ada masalah. Tapi kalau umpama ada masalah, dia tidak menguap, jadi kita ubah dulu dalam bentuk senyawa volatil, ya. Bisa kita menggunakan reaksi ester, ya, asilasi, alkilasi, siliasi, ya, kondensasi, atau siklik, ya. Kita penambahan eh, eh, struktur siklik, ya. Nah, tapi paling sering kita gunakan itu esterifikasi, ya. Jadi ini seperti ini, nanti ini, ya, dalam bentuk ester ini mudah menguap, ya. Yang awalnya tidak, ya, dalam asam karboksilat, ya, ini tidak menguap, kemudian kita larut reaksikan dengan alkohol, kemudian dalam bentuk ester. Ini kan wangi-wangian, ya. Nah, kalau dalam bentuk ester dia sudah volatil, teman-teman, ya. Ini salah satu contohnya, ya. Kalau umpama dia tidak bisa ester, kita gunakan senyawa yang lain lagi. Apa kita tambahkan asam kah, basa kah, ya, dan seterusnya, sampai kemudian nanti kita dapatkan bahwa dia bisa menguap, ya, atau mengalami dekomposisi, ya. Itu syaratnya, ya. Jadi preparasi-preparasi yang harus kita gunakan atau kita lakukan kalau umpama mau menguji. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kita percepat saja, ya, kalau ini sudah sejam. Ya. Ini kolomnya, ya. Biasanya ada konvensional, fax, sama kapiler. Sebentar kita lihat, ya, jenis kolomnya, ya. Biasanya saya pakai kita gunakan biasa kapiler, ya. Nah, ini contohnya, ya. Bentuknya seperti ini, teman-teman, ya. Ini kapiler, ya. Ya. Jadi kolomnya bentuk begini, ya, bentuk tembaga. Nanti jadi aliran yang mana tadi? Aliran yang kita menguapkan itu, teman-teman, dia masuk di sini nanti. Dia melewati nanti di sini. Nah, dia melewati, kemudian nanti dia keluar, ya. Nah, keluarnya ini sudah terjadi pemisahan, ya, ya. Karena di dalam sini itu terjadi pemanasan dan dia memerlukan waktu untuk menguap, ya. Dan ketika dia menguap itu akan ditangkap oleh detektor. Gitu. Jadi hampir kurang lebih hampir sama semua prinsip dari kromatografi, ya. Cuma ini bentuknya seperti ini kolomnya. Kalau kita kepolaran kan pakai kolom begini, ya. Ya. Pakai kolom begini. Kemudian di sini nanti ada fase diamnya kita taruh. Nanti dialirkan, ya. Nah, ini kurang lebih sama, tapi bentuk kolomnya seperti ini. Ya, detektornya ini, ya, banyak detektornya yang biasa digunakan. Kalau kalau biasanya ditambang, teman-teman, itu biasanya pakai ini, ya, ICD, ya. Yang ini biasa digunakan di tambang. Kalau 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 forensik, ya, forensik biasanya pakai ini, NID, ya. Ini biasanya banyak digunakan di forensik, ya. Forensik. Kalau kita biasanya yang ini, ya, FID, ya. Ini kita paling sering gunakan untuk pemisahan, ya, untuk identifikasi senyawa organik, ya, atau untuk menganalisis kadar, itu, ya. Kemudian di samping itu ditambah lagi dengan ini, Mas, ya, Mas Pek, ini sekarang ini yang wajib, ya, karena untuk mengidentifikasi tadi itu bisa langsung kita tahu apa komponennya, ya. Ini, ya, yang biasa kita detektor-detektor tadi, ya, ya. Yang paling sering digunakan itu helium, ya. Ya, helium. Sebenarnya yang paling sering digunakan helium. Hanya saja ini mahal, ya. Hanya ini mahal. Jadi biasa digunakan nitrogen. Tetapi nitrogen juga ini bisa kurang lebih hampir sama dengan helium, ya. Tapi masih lebih murah, ya. Ya. Sekarang juga sudah banyak helium ini agak mahal dan susah. Biasanya susah untuk kita dapatkan. Jadi biasanya pakai nitrogen. Tapi kalau yang dulu-dulu, teman-teman, itu biasanya helium yang paling sering digunakan, ya. Tuh. Jadi tergantung lagi detektornya, ya. Detektor. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Kalau tidak ada, ya, kita lanjut lagi. Jadi ini tadi fase
geraknya ya, membawanya. Sekarang kita masuk di fase diam ya. Nah, fase diam. Jadi fase diamnya ini yang memisahkan ya, tidak terurai menjadi senyawa yang lain. Jadi ini tetap ya, dia dia stabil pada suhu apapun ya, suhu berapapun itu dia stabil ya, tidak terdekomposisi, terurai. Kemudian dia enggak larut, enggak menguap ya. Dia enggak menguap karena kalau mudah menguap teman-teman fase diamnya nanti ya itu tadi dia akan apa namanya? Dia akan terdeteksi di detektor ya. Nah, ini ya jenis-jenis fase diamnya ya. Kepolarannya juga ya ini digunakan kepolaran karena untuk menentukan pelarut ya. Ya, pelarut fase cairnya yang kita gunakan ya. Fase cairnya yang kita gunakan gitu. Tapi bukan bukan berarti karena fase diamnya ada ditulis di sini kepolaran, itu pemisahan berdasarkan kepolaran, tidak. Ini hanya bagaimana dia memisahkan ya, pemisahan yang menguap, tetapi pemisahannya itu berdasarkan dari titik uapnya tadi ya, yang kita panaskan senyawa yang kita uji itu. Nah, ini juga ya helium ya yang paling sering digunakan ya untuk yang ada masnya ya, ya paling sering ya. Kalau pada dasarnya juga kan kita gunakan yang ini ya, yang ionisasi nyala ya, yang ini ya. Karena senyawa organik tadi yang kita identifikasi teman-teman itu akan diubah dalam bentuk ion ya, dalam bentuk ion. Kalau dia anorganik ya menggunakan AAS yang seperti tadi saya sampaikan. Karena ini untuk mengidentifikasi senyawa anorganik ya. Ya. Oke, ini detektornya ya. Ini saya rasa seperti ini ya, spektrumnya. Jadi kalau terdeteksi ini tinggi begini. Nah, karena ini ibaratnya waktu kita uji teman-teman sampel melewati detektor kolom, kemudian ditangkap oleh detektor, yang terbaca itu seperti ini ya. Yang seperti ini berarti kita anggap bahwa di dalam campuran tadi itu adalah senyawa ini yang paling besar ya. Ya. Senyawa ini yang paling besar, yang kadarnya paling tinggi senyawa ini ya. Nah, yang keluar di menit kedua ya. Menit kedua. Yang keluar di menit kedua. Nah, kalau ibaratnya kalau ini di siapa sih ini? Nah, itu akan terbaca di mas. Nah, bacanya begini. Ini fragmen-fragmennya ya. Ini fragmennya, ini fragmennya. Nah, biasanya yang paling tertinggi itu jumlah dari jumlah fragmen-fragmennya, teman-teman. Itu. Yang kecil-kecilnya jumlahnya itu yang ini. Berarti ini kita patok anggap bahwa yang 2 menit ini itu mempunyai MR 210 ya. 210. Karena kita punya database ya. GCMS kita punya database yang ini tadi saya sampaikan. Ini langsung terbaca seperti ini. Ya. Tapi ingat ya, lagi-lagi selalu bahaya kalau dia punya isomer ya. Ya. Karena database itu hanya membaca satu senyawa, teman-teman. Jadi kalau isomer yang lain dia tidak bisa bedakan karena yang dia tangkap itu hanya jumlah MR-nya. Jadi kalau umpama dia banyak isomernya, apapun teman-teman punya sampel 210, anggaplah dia punya isomer 5, yang terdeteksi itu, yang terbaca itu yang struktur yang ada dalam database saja, gitu. Empatnya ini dia tidak bisa identifikasi karena empatnya ini tidak masuk di dalam database. Ya, karena database itu hanya tangkapnya 210 itu senyawa ini. Jadi itu kekurangannya. Kalau umpama, jadi biasanya kalau kita mau pastikan apakah ini isomer atau bukan, atau kalau sudah benar ini, ya biasanya dilanjutkan lagi dengan NMR. Biasa dilanjutkan dengan NMR H sama C ya. Ya, paling sering sih kalau seperti ini biasanya C aja langsung. Ya. Sama pentingnya sih H juga, tapi kalau budget tidak cukup biasanya langsung C. Kita pastikan lihat ini. Ya. Apakah benar ini? Jangan sampai dia kan isomernya ada 5, anggaplah ada 5. Sedangkan di database Maspec GCMS itu hanya terbaca yang nomor 4, anggaplah nomor 4. 1 2 3 5-nya itu dia tidak baca. Kenapa? Karena
dalam database itu 210 itu hanya satu struktur, ya. Nah, struktur. Jadi untuk mengetahui jumlahnya itu apakah benar ini bukan bukan struktur 1, 2, 3 atau 5, kita NMR lagi untuk pastikan apakah sesuai bentuknya ini atau tidak, gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Halo ya? Ada Sebentar saya telepon ya, saya ngajar dulu. Ya, sebentar saya ngajar. Ya. Ada? Enggak ada ya? Aman ya? Ya. Saya rasa sudah di slide di belakang ini enggak terlalu anu lagi ya. Ini saya sudah jelaskan tadi ya. Jadi kalau kita bedah bentuknya teman-teman seperti ini aja. Ya, seperti ini. Ya. Jadi sini ada heliumnya ya. Anggaplah kita pakai helium ya. Di sini kontrolnya dan tadi yang saya jelaskan, kemudian ini kita injek ya. Ya. Ini terlalu banyak ya, 10 mikro. Biasanya ya tadi biasanya juga alat yang makin makin ke sini itu sampel yang digunakan makin sedikit ya. Iya, ini. Ya teman-teman bisa lihat ya kolomnya ya. Ada kolom opennya. Jadi dalam sini ya dipanaskan ya. Bukan dipanaskan dulu baru ke kolom. Ini bukan seperti destilasi ya. Kalau teman-teman masih ingat destilasi, sudah pernah pakai destilasi nggak? Halo, teman-teman? Pernah nggak pakai destilasi atau alat destilasi waktu di farmakologi 1 mungkin ya atau 2? Seingat saya belum pernah sih, Pak. Kalau praktikum masa belum pernah? Belum pernah Alfi ya? Tunggu dulu, Belum, kalian Pak. sudah pernah praktikum ya? Praktikum yang percobaannya eh, apa? eh farmakologi itu parameter spesifik sama non spesifik. Pernah nggak? belum pernah Pak. Belum pernah. Kalian semester berapa? 4 ya? Iya, Pak, Oh, semester 4, Pak. Pak, Semester ini 3 itu farmakologi. Tunggu dulu, farmakologi 1 itu apa? Farmakognosi 1 lebih ke pengamatan mikroskopik, Pak. Jadi pakai pengamatan mikroskop. Nah, Terus untuk yang farmakognosi 2 itu lebih berkaitan dengan ekstraksi, Pak. tunggu dulu. Yang itu tadi saya masuk, yang farmakologi 1. Itu hanya makro sama mikroskopik saja. Iya, Pak. Oh, oh begitu. Jadi teman-teman kalau kita di farmakologi itu kalau umpama teman-teman nanti kerja di industri herbal ya, industri herbal, teman-teman masuk di bagian QC atau bagian QC lah ya. Bagian QC sama QA. Ini kita bicara industri herbal ya. Teman-teman harus punya kemampuan mengerjakan parameter spesifik sama non spesifik. izin Pak, Ya. untuk yang sebelumnya saya bilang tadi, Hmm. sudah tidak ada yang kayak judulnya itu parameter spesifik ataupun spesifik. Ya. Tapi yang kami uji itu yang isian dari parameter tersebut Pak, kayak bobot kadar airnya berapa, Iya, terus betul. Itu kan berapa bagian non spesifik ya. ya. Terus Ya, untuk yang kondensasi destilasi tadi ya. ya. Destilasi itu tadi Pak eh, tidak secara langsung sih Pak, tapi ya karena kita ada pakai reflux dan segala macam ya Beda, beda lagi itu. ya Pak. Nah, Beda, jadi belum beda, ada beda. Pak destilasi yang benar-benar tok Ya. destilasi. Jadi kalau teman-teman cerita tadi reflux ya, reflux sama sokletasi ya. Ini berbeda lagi dengan destilasi. Jadi kalau destilasi itu murni teman-teman untuk mendapatkan minyak ya, minyak. Jadi kalau mau teman-teman mau menggunakan minyak teman-teman ya, menggunakan minyak, nggak bisa dapatkan dari reflux sama soklet, nggak bisa, harus destilasi. Nah, apa hubungannya dengan ini tadi? Kalau destilasi teman-teman dipanaskan dulu baru ditangkap. Kalau ini sementara di kolom dipanaskan. Makanya tadi saya mau tanya dulu, pernah tidak kalau teman-teman sudah pernah pakai destilasi, sebenarnya sangat-sangat jelas ini. Kalau di MS di gizi kan di dalam kolom ini ada apa namanya? Ada
uh, Rizga ada dipanaskan, kemudian ada kolomnya juga, ya ini. Tapi kalau destilasi dia dipanaskan dulu teman-teman, kemudian ditangkap oleh kondensor, didinginkan, itu bahasanya ditangkap ya. Nanti dia terpisah. Nah, kalau di sini sementara melewati kolom dia dipanaskan. Jadi kemudian nanti ada fase diam yang menangkap ya. Fase diam yang membantu untuk pemisahan sehingga bisa ditangkap oleh detektor pemisahannya. Nah, kalau destilasi dipanaskan dulu. Nah, waktu dipanaskan berbeda titik uapnya, anggaplah ada di 100 derajat, ada yang menguap 110 derajat, ya kan? Jadi yang 100 dulu ini yang melewati kondensor. Ya, terjadi kondensasi. Jadi kalau teman-teman bisa, kalau umpama kita mau pakai destilasi, mau isolasi senyawa minyak, kita tahan di sini suhunya. Jangan sampai di 110, anggaplah. Karena kalau 110, anggaplah 110 ada senyawa nanti, senyawa lain yang menguap. Jadi kita tahan di 100 supaya senyawa itu aja yang menguap, yang lain tidak menguap. Nah, itu prinsipnya untuk mengerjakan isolasi menggunakan destilasi. Tapi kalau teman-teman biarkan panas sampai 200 derajat, ya semua minyak ini tidak tercampur. Jadi minyak aja yang terpisah dengan campurannya. Tapi di dalam minyak itu kan banyak minyak-minyak yang lain. Itu tidak terpisah. Karena teman-teman tidak atur suhunya. Kita punya alat destilasi sederhana sebenarnya ya yang bisa digunakan ya. Ya. Jadi spesifik sama non spesifik teman-teman ini spesifik sangat luas ya. Ini saya sangat-sangat kalau ada ada industri herbal mau dibangun teman-teman, ini mutlak harus teman-teman kuasai. Pasti akan dia cari orang siapa yang bisa mengerjakan ini. Itu gunanya farmakologi. Nah, dan itu juga yang harusnya teman-teman pelajari di pertama. Jadi jangan hanya spesifik saja. Spesifiknya itu banyak, jangan cuma makro mikro, kemudian bobot-bobot segala macam itu sangat-sangat dasar ya. Tapi harus dikombinkan dengan non spesifik yang lain. Kemudian teman-teman harus tahu kadar spesifiknya juga. Gitu. Jadi ini ya. Jadi perbedaannya destilasi sama GCMS. Jadi di GC itu kolomnya di sini dipanaskan ya. Tapi kalau destilasi dipanaskan dulu baru ditangkap ya. Jadi kita anggap kondensor itu mirip dengan kolom ya. Karena itu mengkondensasi ya. Kemudian nanti dia menguap, kemudian terjadi kondensasi menjadi titik-titik air. Nah, itu yang kita tampung. Kalau teman-teman bisa set suhunya di destilasi, itu akan terjadi pemisahan senyawa. Tapi kalau teman-teman tidak set suhunya, ya semua minyak ini tidak terpisah. Ya, ingat ya, di dalam minyak, misalnya minyak jeruk ya, jeruk teman-teman destilasi, minyaknya itu banyak ya, bukan cuma citrus oil aja, itu banyak jenisnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi singkatnya GCMS seperti ini ya, seperti ini ya. Kita mulai saja di sini. Jadi kita di alat itu hanya set alatnya, set dulu ya. Kemudian kita inject, nanti dia terjadi pemisahan aliran berdasarkan aliran kecepatannya melewati kolom, kemudian terjadi pemisahan detektor nanti ditangkap. Jadi simpelnya seperti itu GCMS. Ya. Ini lagi ya. Alatnya begini ya. Ini kalau tadi terdeteksi teman-teman yang ini ya. Nah, yang tadi saya bilang seperti ini, yang ini tadi, ini kalau ini dilempar ke mana? Ke MS ya. Nah, kalau dia rumit, teman-teman seperti ini banyak. Ini fragmennya. Nah, ini fragmen ini pecahan-pecahan yang berasal dari satu sini. Anggaplah ya. Jadi kalau ini teman-teman mau tahu apa masanya, ini yang dibaca di mass ya, di spektrofotometri massa. Ini yang terbaca, ini yang tidak terbaca. Yang ini. Kenapa? Karena biasanya kita fokus pada kadar yang tinggi. Nah, kadar yang tinggi ini, teman-teman, nah kayak begini. Dia tidak langsung keluar struktur seperti ini, tapi dia keluar pecahan-pecahan. Nah, pecahan-pecahannya ini kita gambar sendiri ya. Ini kita gambar. Kalau database-nya lengkap, dia bisa identifikasi. Nah, ini nanti kita satukan, teman-teman. Jadilah seperti ini. Namanya fragmen ya.
di mana potongan-potongannya. Nah, jadi kan sini, kalau dia punya isomer ya lanjut lagi di NMR. Siapa tahu ya ada soal ya bagaimana jelaskan bagaimana mengidentifikasi GCMS. Ya, kalau ada seperti itu ya teman-teman dikasihkan soal ya teman-teman jelaskan seperti apa penjelasan umum aja ya. Karena kita tidak ada praktek umum aja. Siapa tahu ada soalnya seperti itu. Ya, saya rasa sudah cukup. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Aman? Ada. Ya. Jadi kalau enggak ada ya ingat-ingat saja apa yang saya sudah sampaikan 4 kali pertemuan ya. Minta tolong ya, siapa tadi? Siapa? Rizga sama siapa? Alpina ya. Chat nanti saya ya, NIM-nya ya. NIM-nya yang tadi yang berkomentar nanti chat saya. Disatukan saja NIM-nya. Habis ngajar ini ya, nanti chat saya. Nama lengkap sama NIM sama kelas ya. Dan saya ingat tadi ada Rizga ya sama Alpina ya. Kalau ada yang lain lagi silakan yang berkomentar silakan chat namanya ya. Jadi ini karena ini pertemuan terakhir, 4 kali pertemuan terakhir teman-teman yang saya sampaikan, ingat saja ya apa yang saya sudah sampaikan ya, kurang lebih itu soalnya ya. Ingat ya soal saya soal analisa ya. Jadi tidak ada soal pengertian, tidak ada soal pilihan ganda ya. Kalau soal ini soal analisa ya. Gitu. Jadi sudah dipastikan itu pasti esai ya. Ya. Kemudian nanti minta tolong habis ini disampaikan ke setelah saya ini Bu Lisma ya. Ya, Bu Lisma Pembrina. Nanti teman-teman chat sampaikan ke beliau bahwa materinya saya sudah selesai, nanti beliau yang masuk habis lebaran ya. Tuh. Oke. Absennya yang kelas C ya, saya buka ya. Pertemuan ke-8. Ya. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Aman? Ya. Kalau enggak ada ya saya ucapkan banyak terima kasih ya. Mohon maaf ini 2 kali pertemuan kita online ya. Saya sebenarnya paling malas ngajar online ya. Karena nggak bisa berinteraksi langsung ya. Terus kedua juga ya saya ucapkan karena kita mau lebaran ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan lagi ketemu bulan Ramadan bagi umat muslim ya. Oke. Makasih ya, salam sama orang tua ya. Yang dalam perjalanan hati-hati ya, pelan-pelan ini banyak kecelakaan ya. Jadi pelan-pelan saja ya, jangan buru-buru ya. Kalau capek istirahat gitu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kita live ya teman-teman. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Terima kasih absen. Bapak. Oke, Terima ya. kasih Pak. Ya. Makasih, Salam. Pak. Terima kasih Pak. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Ya. Oke, ya. Terima kasih Pak.